Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب بقرة التعريف بالمهمات من التصريف للشيخ محمد حماد بن أحمد الجكني الشنقيطي رحمه الله. Nah, sekarang masuk pada fasal yang terakhir, fasal fi bina'il alah. Fasal cara membuat wazan isim alah. Isim yang menunjukkan alat yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Qala rahimahullahu ta'ala wali binal alati mif'alun warad mif'alun aw mif'alatun lahu tarad wa syadza dhammu fi mudaqqi ya wa syadza dhammun fi mudaqqin munsuli mukhulatin mudhun mus'ud munkhuli wa man wal amala jazal qaisulah walhamdulillahil aliyyi mukmilah. Kata beliau rahimahullah, fasal fi bina'il alah, fasal terkait dengan membuat isim wazan isim alah. Wali binal alati mif'alun warad. Untuk wazannya isim alah, wazannya adalah mif'al. Wali binal alati mif'alun warad. Wazannya wazan mif'al. Untuk bina, yakni wazan isim alah adalah mif'al warad. Datangnya wazannya mif'al. Yang kedua mif'alun au mif'alatun lahu tarad. Atau mif'alun atau mif'alah. Ini ittarada, baku. Ya, jadi untuk isim alah imma mif'al wa imma mif'al wa imma mif'alah. Mif'al, mif'alah, mif'al. Iya. Jadi ya, ini apa untuk isim isim-isim yang thulasi tentu saja. Karena yang dibentuk darinya dibentuk darinya isim alah hanyalah fi'il sulasi. Ya, hanya fi'il sulasi yang bisa dibentuk jadi isim alah. Mif'al, mif'al sama mif'alah. Contohnya misalnya misalnya khata artinya menjahit. Ya, khata artinya menjahit. Khata. Kalau dikatakan alat yang dipakai menjahit, yakni mesin jahit misalnya, dikatakan mif'al, mikhyat. Ya, jelas ya? Mikhyat. Apalagi? Ya, ini alat yang dipakai untuk menjahit, mikhyat. Kalau misalnya hajama, membekam, alat bekam dikatakan apa? Mihjam, wazan mif'al, mihjam. Ya. Kemudian nabar itu apa? Menyampaikan suara ya. Ya, bersenandung, nabar. Tempat alat yang dipakai untuk bersenandung dikatakan minbar. Ya, minbar. Taib. Karena itulah mimbar dikatakan mimbar karena di situ tempat orang meninggikan suara. Baik, ini contoh wazan mif'al, yaitu mikhyat, kemudian mihjam dan minbar. Yang kedua disebutkan di sini apa? Mif'al. Ya. Contohnya miswak, untuk kayu yang dipakai untuk bersiwak. Dikatakan miswakun, wazannya mif'alun. Saka artinya dia bersiwak. Ya, isim alahnya mif'alun, miswakun. Ya. Palu-palu dikatakan mismar. Mismar? Paku. Ya, mismar. Alat yang dipakai untuk as-samar. Samar itu mentasbit, menguatkan sesuatu. Ya, maka alat yang dipakai untuk menguatkan sesuatu dikatakan mismar. Ya, mismar.
Sabara, sabara artinya mengukur. Sabara artinya mengukur. Alat yang dipakai mengukur namanya misbar. Namanya misbar. Dan yang terakhir mif'alah. Apa penyapu? Bahasa Arabnya penyapu apa? Membersihkan kanasa. Alat yang dipakai membersihkan dikatakan miknasatun, mif'alah, miknasa. Jelas ya? Kemudian apa? Khadda. Ya, khadda itu apa namanya? Tempat untuk dari kata pipi. Orang apa pakai tidur, menyandarkan pipi di situ. Jelas ya? Nah, alat yang dipakai untuk menyandarkan pipi dikatakan mikhaddatun. Ya, al-mikhaddatu. Ini alat untuk berbaring. Ya. Kemudian apa? Ro'a. Nah, alat yang dipakai apa cermin ya untuk melihat diri kita sendiri dikatakan mir'atun, wazan mif'alatun, mir'atun. Taib. Kenapa? Ini dari kata ro'a melihat. Kenapa cermin dikatakan mir'atun? Karena itu alat yang dia pakai untuk melihat dirinya sendiri, Taib. Allahu taala alam bisawab. Ini kesimpulan terkait dengan isim ala. Jadi khulasahnya, kesimpulannya untuk wazan ismul ala ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama tadi wazan mif'alun. Yang kedua mif'alun, dan yang ketiga mif'alatun. Ini sebenarnya kalau mau dibalik lebih bagus ya. Beliau menyusun seperti itu untuk menyesuaikan wazan saja. Kalau mau dihafal gampang. Mif'al sampai tambah buka. Mif'alatun. Sependek 2 kali hafal kan? Mif'al sama mif'alatun. Lalu yang ketiga apa? Mif'alun. Nah, contoh tadi sini apa? Mif'al. Contohnya tadi apa? Mimbar. Karena ini tempat orang melakukan nabar, meninggikan suara, melantunkan suara, meninggikan suara. Baik, dikatakan mimbar. Nah, kenapa? Ini tempat untuk melakukan nabar. Apa lagi? Apa tadi? Mikhyat ya. Alat menjahit. Mikhyatun. Mif'al. Tempat menjahit. Baik. Satu lagi apa tadi contohnya? Yang ketiga, alat-alat bekam dikatakan mihjam. Nah, mihjam. Mikhyat, mihjam. Ini apa? Ya, alat semua. Mif'alatun, contohnya tadi nasatun. Ini yang dipakai untuk apa? Membersihkan, miknasa. Baik. Ya, ini ya. Ini 3 contoh apa wazan. Miknas contohnya apa? Miknasatun. Apa lagi contoh yang kedua? Ini miknasatun. Mir'atun. Alat yang dipakai untuk ro'a, melihat diri sendiri. Cermin dikatakan mir'atun karena dia alat dipakai untuk melihat diri sendiri. Apa lagi? Mikhaddatun. Tempat bantal. Baik. Kemudian yang terakhir mif'alun. Contohnya apa tadi? Miswakun. Alat yang dipakai untuk siwak, yakni sikat gigi. Siwakan sikat gigi ya. Siwakan membersihkan gigi. Jadi sikat gigi bisa dikatakan
miswak, ya, karena dia alat dipakai untuk membersihkan gigi. Apalagi contoh lain misalnya misbar, alat yang dipakai untuk sabar itu mengukur, meteran dikatakan apa? Misbar, karena dia alat yang dipakai untuk mengukur. Baik. Satu lagi tadi apa? Mismar, karena dia alat yang dipakai untuk melakukan samar, menguatkan sesuatu, mengokohkan sesuatu. Paku, mismar. Baik. Ini semua, ini 3 isim wazan dari isim ala. Mif'alun, mif'alatun, dan mif'alun. Baik, wallahu a'lam bissawab. Summa qala rahimahullah wa syadza dhammun fi mudaqqin munsulin mukhulatin mudhun mus'uq munkhul. Ini semua kata beliau, ini kata-kata yang disebutkan di sini syadz. Apa itu syadz? Keluar dari kaidah, keluar dari wazan, tapi demikian didengarkan dari orang-orang Arab. Ini beliau sebutkan contoh-contoh di sini yang keluar dari kaidah. Yang pertama mudukin, ya, mudukin yang tersebut di bait itu mudukin. Perhatikan, perjelas harakatnya, nggak jelas di situ. Mudukin, alat yang dipakai untuk daqqah. Apa itu daqqah? Menumbuk, daqqah. Jadi misalnya ada alat yang dipakai untuk menumbuk, dikatakan muduk. Menumbuk sesuatu, misalnya palu, dikatakan muduk karena dia dipakai untuk memukul, menumbuk sesuatu. Udah ya? Kalau kita mau pakai kias daqqah, kita masukkan ke mif'al, jadinya apa? Mif'al. Midqaq menjadi apa? Midaq. Kan begitu ya? Midqaqu. Kemudian berubah tertukar harakatnya menjadi midaqqu. Seharusnya wazannya kayak gitu. Daqqa menjadi midaqqu, tapi malah dibaca apa? Muduqqu. Ya. Mimnya di dom. Makanya dikatakan, perhatikan, wa syadza dhammun. Syad di dhamma. Kenapa? Karena secara wazan semuanya apa? Kasr mimnya. Makanya kalau ada isim ala, mimnya di dhamma, syadz, melanggar kaidah, tapi demikian didengarkan dari orang Arab, itu yang dipakai. Seharusnya midaqqu, tapi dibaca apa? Muduqqu. Makanya dikatakan wa syadza dhammun fi muduqqi. Ya. Syadz huruf dhamma, yakni di dhamma mim pada kata muduqqi. Yang kedua munsul, seharusnya apa? Minsal. Iya kan? Minsal. Apa itu munsul? Ya, dari kata nasola itu menebas. Apa yang dipakai untuk menebas biasanya? Pedang, parang, atau yang semacamnya ya. Pedang ini kalau kita mau pakai kaidah seharusnya masuk ke mana? Apa? Nasola dikatakan minsal. Itu kalau wazannya minsal. Tapi justru dibaca apa? Munsul. Nah, ini syadz dhammanya. Dhammanya syadz. Kemudian yang ketiga disebutkan di bait mukhulatun. Mukhula, alat yang dipakai untuk kuhul. Apa itu kuhul? Celak mata. Kahala, kuhul, ya. Secara aturan seharusnya apa? Mikhalatun. Kalau wazan ikut wazan, dia ikut di sini nih. Mikhalatun. Yang kedua. Tapi didengarkan dari orang Arab apa? Mukhalatun. Itu syadza, keluar dari kaidah, tapi itu yang dipakai. Karena itu didengarkan dari orang Arab. Ya, seharusnya kalau secara wazan mikhala, tapi di sini dibaca mukhula. Apalagi mudhun disebutkan di bait. Yang kata yang keberapa ini? Pengecualian yang keempat, mudhun. Ya, tempat untuk menyimpan duhun, minyak, lemak atau yang semacamnya. Dari kata dahan. Ya, dari kata duhun. Tempat untuk menyimpannya namanya mudhun. Kalau kita ikuti kaidah seharusnya apa? Midhan, midhan. Tapi orang didengar dari orang Arab mudhun. Ini yang dipakai.
Kemudian mus'ud. Mus'ud. Ini juga mus'ud itu obat yang dihirup dari hidung, dimasukkan dari hidung. Mungkin kayak aromaterapi atau yang semacamnya, atau yang ditusukkan dari hidung, dimasukkan dari hidung. Namanya mus'ud. Secara wazan seharusnya mis'ab, ya, mis'ab. Tapi yang didengarkan dari orang Arab apa? Mus'ud. Baik. Dan yang terakhir disebutkan munkhul. Baik. Munkhul itu alat yang dipakai untuk menyaring semacam tepung, gandum kalau kasar, terus mau dirubah jadi, mau diadon menjadi roti, itu kan tidak mungkin dipakai adonan gandum yang besar-besar, ditapis biasanya supaya tersisa tepungnya. Namanya munkhul. Ya, namanya munkhul. Kalau kita pakai kias harusnya minhal. Tapi didengarkan dari orang Arab apa? Munkhulun. Taib. Ini semua kata beliau syadza. Taib. Labas. Ala kulli hal wazannya isim ala cuma 3. Mif'al, mif'alah, mif'al. Selain kalau kita temukan isim ala bukan begini wazannya, itu apa? Keluar. Biasanya mimnya dhammah. Taib. Tsumma qala rahimahullah. Saya anggap selesai ya isim ala. Wa man nawal amala jazal qaisu lahu. Kemudian wazan ini juga bisa dipakai untuk orang yang meniatkan amalan. Iya. Apa maksudnya di sini? Yani kalau kamu atlaq tahadal musammayat, kamu mengitlakkan isim-isim ini, kamu katakan hadza munsul. Ya, hadza munsul. Nah, maka waman nawal amala jazal qaisu lahu, maka boleh mengkiaskan kepadanya. Maksudnya apa di sini meniatkan amalan, nawal amala, yakni kalau kita meniatkan ia sebagai benda, maka di dhamma. Ya, dikatakan apa? Dikatakan apa tadi? Munsul, muf'ul. Ya, tapi kalau dimaksud dengannya adalah amalan, ya, maka digunakan kias di sini. Ya, digunakan kias, dikatakan mis'ab atau minhal. Nah, maksudnya apa? Ini tadi apa? Mimbar. Mimbar ini apa? Kata beliau bisa juga yang dimaksud dengan mimbar adalah pekerjaannya, amalannya. Ya, jadi berarti apa? Masuk kemana mas? Masdar. Ya. Waman nawal amala jazal qaisulahu. Siapa yang meniatkan itu kan mimbar ini kan nama benda semua kan? Isim ala, nama benda. Nah, kalau kamu niatkan itu sebagai perbuatan yang di masdar, maka juga bisa dipakai wazan semacam ini. Boleh juga dipakai untuk wazan apa semacam ini. Jadi masdarnya masdar apa jadinya? Masdar mim, sama seperti kemarin. Baik. Sudah ya? Mana kemarin? Nah, ini masdar ya. Iya, lihat kemarin wazan masdar apa? Maf'al sama Maf'al sama apa kemarin? Maf'al. Iya. Maf'alun di fathah. Nah, atau apa mif'al, ya kan? Masdar. Lihat sama seperti di atas mif'al. Nah, jadi bisa kalau kita pakai mif'al ini, wazan ini, kita bisa niatkan dia sebagai isim ala dan bisa juga sebagai apa mas? Masdar. Itu maksud dari kalimat ini. Waman nawal amala jazal qaisulaha. Siapa yang meniatkan, ini kan asalnya adalah isim ala, nama-nama benda. Tapi kapan dia meniatkan itu sebagai perbuatan, maka bisa juga menggunakan apa? Wazan ini, yakni mif'al atau mif'alah kalau dia muannas. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian iya.
Sudah ya, dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan apa? Terkait dengan masalah ini. Baik. Jadi di sini disebutkan isim-isim yang syad ini, perhatikan, isim-isim yang syad, muduk, munsul, mukhul, mukhula, mudhun, mus'ud, munkhul, ini semuanya apa? Kalau di dhamma dia sebagai isim isim ala. Kalau diniatkan dia sebagai fiil perbuatan, yakni isim masdar, maka dia bisa dikasrah. Bisa mengikuti apa? Mengikuti wazan. Baik, sebelumnya perhatikan. Ini kayaknya waman nawal amala ini berpulang kepada yang terakhir ini isim-isim syad. Saya ulangi. Ya, saya ulangi. Jadi isim-isim syad ini kalau kamu dhamma dia isim ala. Tapi kamu bisa kalau kamu niatkan yang syad ini sebagai amalan, maka bisa kamu mengikuti apa? Mengikuti kaidah yaitu dikasrah. Dikatakan kalau munsul itu isim ala, kalau minsul atau apa minsalun itu apa? Al-amal. Dikatakan munsul atau minsul. Iya. Dikatakan muduk atau miduk. Mukhula, mikhula. Jadi kalau mukhula adalah alatnya, tempat simpan kuhul, tempat simpan celak. Kalau mikhula itu apa? Perbuatannya. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalimat yang terakhir di sini yaitu waman nawal amala, yakni kembali kepada isim-isim yang syad ini. Kembali kepada isim-isim yang syad. Kalau dia niatkan amalan, maka dia bisa tetap mengikuti qiyas, yakni di kasrah, bukan di dhamma. Karena kalau dia di dhamma, maka dia jadinya isim ala. Tapi kalau kamu niatkan dia sebagai perbuatan, maka dia di kasrah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Qala rahimahullah wa man nawal amala jazal qaisulah walhamdulillahi ala an akmalah. Segala pujian bagi Allah taala ya atas penyempurnaan darinya. Ya, karena Allah taala telah menyempurnakannya. Dalam bait kita di sini di fotokopian ini walhamdulillahil aliyil mukmilah. Ya, walhamdulillahi segala pujian bagi Allah yang maha tinggi lagi maha menyempurnakan. Di nuskha yang lain walhamdulillahi ala an akmala. Jadinya begini ya. Ala an akmala. Ya. Setelah alhamdulillah. Ya. Walhamdulillahi ala an akmala. Kalau di situ walhamdulillahi al aliyil mukmila. Baik? Ya. Saya kayaknya yang lama mungkin yang ini ya. Ini mungkin yang terbaru yang revisi dari yang buat syairnya atau riwayat lain gimana? Ya Allah a'lam. Summa salatuhu ala man arsalah wa sahbihi wattabi'inal kamala. Kemudian salawat Allah kepada nabi yang dia utus, kepada sahabat dan tabi'in yang sempurna. Ya. Adaduhu zana was'alul ali khatimatan husna wa ghufraz zalali. Ya. Wa adaduhu zan. Ya. Yani jumlah baitnya berapa? 58 bait syair. Was'alul ali. Apa? Was'al ali. Was'alul ali. La wa as'alu. Nah. Adaduhu zana wa as'alul ali khatimatan husna wa ghufraz zalali. Dan aku memohon kepada al-ali yang maha tinggi khatimatan husna, penutup yang baik, ya, penutup yang baik, wa ghufraz zalali, dan diampuni kekeliruanku. Ya. Sudah ya? Ini kata zana totalnya 58. Jadi orang Arab itu huruf-huruf hijaiyah itu mereka mewakili huruf angka-angka tertentu. Ya, di mana zai itu 7, alif 1 dan nun 50. Ya. Zai itu 7, alif itu 1, nun itu 50. Jadi zana 7 tambah 1 tambah 50. Berapa totalnya? 58. Itu maksudnya. Wa adaduhu zana. Ya, bilangan bait syairnya
jumlahnya adalah seperti yang tersebut dalam kata zana. Zai itu 7, alif itu 1, nun itu 50. Jadi 58. Nah, ini penting juga supaya kalau misalnya ada satu bait yang hilang, loh kok masih 57 sementara beliau mengatakan terakhir 58. Jadi kedetek kalau ada bait yang hilang gitu. Ya karena beliau sebutkan jumlah baitnya. Ya wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, dan demikian selesai pembahasan kita terkait dengan Baqaratul Ta'rif. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Insyaallah mungkin weekend ini rencana rihla ya untuk santri. Tertunda rihlanya setelah semester kemarin belum sempat terlalu banyak kegiatan. Jadi mungkin untuk weekend nanti lihat satu atau ahadnya kita rihla insyaallah.